Demonstrasi penerapan tiga institusi modul 1 tentang budaya positif bersama fasilitator Bapak Pempri dosen Pempri Iwa, pengajar Irma Redo SPD, dan saya Beatrix Igo SPD sebagai calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Ngada. Segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pada segitiga restitusi memiliki langkah-langkah. Yang pertama, menstabilitaskan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan Hai Rifan, strongman Abdullah, akan berusaha. Kalau tadi main lampu, sekarang main air. Rifan, itu barang mahal. Kau main air gimana? Tadi kau main lampu orang tubuh. Sekarang kau main air. Sekarang kau main itu barang. Itu juga ada semua pakai lagi. Bagaimana? Tidak beres? Itu munafik orang ini. Tadi ada main. Selamat pagi Ibu. Oh, selamat pagi Brevan. Selamat pagi Ibu. Oke. Selamat pagi Brevan. Pagi Ibu. Bagaimana kabar? Baik Ibu. Oke. Brevan, kira-kira Brevan tahu tidak sehingga Ibu panggil Brevan ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas piket tadi pagi di labor Ibu. Ya, benar. Karena tadi Ibu sempat dengar dan Ibu sempat mengecek tadi di ruangan labor. Kira-kira seperti apa? Ya Bu, saya jujur bahwa dari tadi waktu piket itu saya bermain Bu. Oh, Brevan bermain saja? Iya Bu. Oke, baik Brevan. Semua orang pasti melakukan hal yang sama termasuk Ibu, ya. Dan setiap tindakan yang Brevan ambil. Selamat pagi Ibu. Oh, selamat pagi Brevan. Selamat pagi Bu. Oke. Selamat pagi Brevan. Pagi Bu. Bagaimana kabar? Pasti punya alasan. Kira-kira mengapa kamu tidak bekerja tadi? Saya senang bermain Bu. Soalnya hampir setiap jam ada kegiatan, terus kesempatan untuk bermain tuh hampir tidak ada Bu. Oh ya, begitu. Pasti punya alasan. Kira-kira mengapa kamu tidak bekerja tadi? Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Bu. Oke, kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan tadi sudah sesuai dengan keyakinan kita atau belum? Belum Ibu. Oh ya, baik. Keyakinan kelas yang mana? Yang selalu bertanggung jawab, kedisiplinan tugas, dan ketertiban penggunaan alat yang sesuai dengan arahan Bu. Oh ya, nah ternyata Brevan tahu. Ya. Lalu kenapa? Kira-kira ada solusinya untuk ke depan? Ada Bu. Kira-kira bagaimana? Pertama, saya mau minta maaf karena tadi tidak bertanggung jawab atas tugas yang diberikan Bu. Yang kedua, saya tidak akan bermain lampu dan mikroskop tanpa arahan dari Ibu. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Ibu Beatrix dan tidak akan mengulangi lagi hal yang telah saya lakukan tadi Bu. Baik, Brevan, terima kasih. Ibu juga memberikan apresiasi yang besar untuk Brevan bahwa apa yang dilakukan mampu untuk mempertanggungjawabkan. Dan untuk ke depan pasti Ibu dapat melihat Brevan bisa berubah ke arah yang lebih baik. Mungkin itu saja Ibu sampaikan, terima kasih. Kurang dan lebihnya Brevan bisa harus berubah. Oke, sekarang Brevan bisa kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Kamu masih ingat? Enrica, anak buah pizza pembos nih kok. Kau maksud apa lah kau? Walau memang anjing lah kau. Kau jadi itu. Panas bro,
kerja tuh jangan hitung kamu. Kerja tuh kamu hitung gimana? Hai Derek, selamat siang. Saya Bagaimana kabar? baik. Derek tahu tidak kenapa ibu panggil Derek ke sini? Tahu Tidak tahu. Begini Derek, tadi saat jam ke-6 ada temanmu yang menyampaikan ke ibu bahwa Derek ada mengeluarkan kata kotor. Betul? betul. Oke, kira-kira kata kotor seperti apa dan kepada siapa? Tadi kata-kata kotor saya lakukan pada Irfan Ibu. Tadi dia bos emosi. Hai Derek, selamat siang. Saya lepas dan istirahat. Dia obrol lagi hal yang tadi kami kerjakan di bidang lab tentang ada bersih. Dia terima lagi lampu, man air. Dia bilang kami anak buah yang kerja. Diterima ibu. Oh, itu spontan dari Derek langsung mengeluarkan kata-kata tersebut. Oke, baik Derek. Apakah ada kata lain ataupun cara menegur yang lain supaya Irfannya tidak menyimpan hati? Ada Kira apa? Menegur. Caranya bagaimana? menegur dia agar tidak melakukan hal itu supaya nanti kami tidak mengingat lagi itu apa. Oh ya, supaya jangan berkelahi. Betul sekali. Lepas dan istirahat, dia obrol lagi hal yang tadi. Untuk itu Derek, dalam keyakinan kelas, adakah tidak poin yang memuat tentang persoalan tadi? Jadi saya melanggar santunan dalam bertutur kata. Betul sekali, Derek, bahwa kesantunan dalam bertutur kata dia akan melahirkan keadaban kita, yang melahirkan karakter untuk Derek supaya bisa berkehidupan yang lanjut dan lebih baik. Untuk itu, bagaimana apa yang harus dilakukan Derek agar Irfannya tidak menyimpan sakit? Minta maaf. Oke, baik sekali Derek. Dengan meminta maaf bahwa semua persoalan itu akan berjalan dengan baik. Akhir kata Derek, ibu ucapkan terima kasih agar hal yang dilakukan tadi untuk menjadi pembelajaran di hari-hari yang akan datang. Baik, terima kasih Derek. Untuk itu Derek. Kenalkan, nama saya Federico Fernando Bakunaru, biasa dipanggil Rifan. Saya berasal dari SMP Seminaris Santo Yohanes Brikman Sebataloko Ngada. Saya sekarang duduk di kelas 9. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari kejadian tadi bahwa ketertiban dan kedisiplinan adalah hal yang perlu dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena tanpa hal itu kita tidak akan dapat hidup dengan baik di masyarakat nanti. Sekian dan terima kasih. Kenalkan, nama lengkap saya Yohanes Frederick Wioesi, biasa dipanggil Derek. Sekarang saya duduk di bangku kelas 9, lebih tepatnya SMPS Seminaris Santo Yohanes Brikman Sebataloko, Kabupaten Ngada. Kesimpulan yang saya ambil dari permasalahan atau kejadian yang telah kami ambil tadi adalah kita harus menggunakan bahasa kita dalam kehidupan sehari-hari dengan baik, karena dengan itulah yang dapat membuat atau menumbuhkan sikap kita menjadi sikap atau orang yang lebih baik, dapat berguna atau dapat membuat masyarakat lebih nyaman berada di sekitar kita. Sekian dan terima kasih. Sekian saja penerapan segitiga restitusi, semoga bermanfaat.